Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fadila Wulandari, NPM 1811100278 dari kelas E PGMI dari kelompok ke-9. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang pembelajaran pengukuran volume dan keliling dengan menggunakan PMRI. Yang pertama adalah pengertian pengukuran keliling. Apa sih pengukuran itu? Jadi, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut dengan besaran. Pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Setiap benda, baik yang berbentuk bangun datar ataupun bangun ruang, selalu memiliki ukuran. Dalam pengukuran, terdapat beberapa jenis pengukuran, yaitu pengukuran luas dan keliling bangun datar serta volume dan luas permukaan bangun ruang. Yang kedua, pengertian keliling. Keliling dapat digambarkan sebagai jarak lintasan yang membatasi dari sebuah tempat atau titik hingga kembali ke tempat atau titik semula. Keliling suatu bidang ditentukan dengan mengukur setiap sisi bidang tersebut, kemudian menjumlahkan bilangan dari hasil pengukuran setiap sisinya tersebut. Keliling bangun datar yang pertama adalah lingkaran. Lingkaran ialah kumpulan seluruh titik pada sisi jarak khusus yang disebut juga dengan jari-jari, atau satu titik yang disebut dengan pusat. Rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan Pi dikali D. Yang kedua adalah persegi. Persegi adalah bangun datar yang berbentuk dari 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, yakni 90 derajat. Rumus keliling dari persegi adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. Yang ketiga adalah persegi panjang. Persegi panjang ialah bangun datar yang mempunyai bidang berhadapan sama panjang dan mempunyai 4 titik sudut dan sama besar, yakni 90 derajat. Rumus keliling dari persegi panjang adalah keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Yang keempat adalah segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang disusun oleh 3 bidang serupa dengan garis lurus dan mempunyai 3 sudut dan mempunyai besar sudut 180 derajat. Rumus dari keliling segitiga adalah keliling sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Yang kelima adalah trapesium. Trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk saling sejajar namun tidak sama panjang. Rumus dari keliling trapesium adalah jumlah seluruh sisi, atau keliling sama dengan AB plus BC plus CD plus DA. Yang keenam adalah jajar genjang. Jajar genjang atau jajaran genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 2 pasang sudut yang sama besar dengan sudut yang berhadapannya. Rumus keliling jajar genjang adalah keliling sama dengan 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miring. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Nadila Dulestari, NPM 18111000277. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan rekan saya, yaitu Fadila Wulandari, yaitu materi selanjutnya tentang pengukuran volume. Satuan baku yang dapat digunakan untuk mengukur volume adalah kilometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Volume suatu bangun ruang adalah ukuran banyaknya ruang yang dapat ditempati dalam bangun ruang tersebut. Cara untuk mencari dan menentukan volume suatu bangun ruang atau benda beraturan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus dari bangun ruang tersebut. Mengkonversi satuan volume dapat dilakukan dengan aturan setiap turun satu satuan ukuran volume maka dikalikan dengan 1000. Kemudian setiap naik satuan ukuran volume maka bisa dibagi dengan 1000. Berikut contoh tangga satuan baku. Selanjutnya yaitu ada volume kubus. Volume kubus adalah isi yang memenuhi bangun ruang kubus.
Rumus volume kubus yaitu S dikali S dikali S, di mana S merupakan rusuk kubus. Kemudian yang kedua ada volume balok. Volume balok adalah isi yang memenuhi bangun ruang balok. Rumus volume balok yaitu panjang kali lebar dikali tinggi. Kemudian yang ketiga ada volume prisma. Volume prisma adalah isi yang memenuhi bangun ruang prisma tersebut. Rumus volume prisma yaitu luas daerah alas dikali dengan tinggi. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sanderson. Materi selanjutnya yaitu volume tabung. Volume tabung adalah isi yang memenuhi bangun ruang tabung tersebut. Untuk mencari volume tabung, kita menggunakan rumus volume tabung yaitu luas alas kali tinggi sama dengan, karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka di sini kita tulis rumus luas lingkaran yaitu pi r kuadrat dikali tinggi tabung. Jadi volume tabung yaitu pi r kuadrat dikali tinggi. Kemudian volume limas. Volume limas adalah isi yang memenuhi bangun ruang limas tersebut. Untuk menemukan rumus volume limas, perhatikan gambar prisma berikut ini. Jika dicermati pada prisma ABCD, EFGH, semua sisi prisma kongruen. Tersebut terdapat 6 limas segi 4 yang kongruen. Limas yang pertama TABCD, yang kedua TEFGH, yang ketiga TBCGF, yang keempat TADHE, yang kelima TDCGH, yang terakhir TABFE. Dengan alas limas kongruen dengan alas prisma dan tinggi limas sama dengan 1 tinggi prisma atau tinggi 2 prisma sama dengan 2 tinggi limas. Jadi volume prisma sama dengan 6 kali volume limas sama dengan 1/6 kali volume prisma sama dengan 1/6 kali luas alas kali tinggi prisma sama dengan 1/6 kali luas alas kali 2 kali tinggi limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi volume limas sama dengan 1/3 kali alas kali tinggi. Kemudian volume kerucut. Volume kerucut adalah isi yang memenuhi bangun ruang kerucut tersebut. Perhatikan gambar tabung dan kerucut berikut ini. Untuk menentukan volume kerucut, siswa dapat melakukan praktek melalui kegiatan berikut ini. Siapkan sebuah tabung dan kerucut yang memiliki alas dan tinggi yang sama. Siswa diminta untuk menakar air, beras, ataupun pasir. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh hasil bahwa untuk memenuhi volume tabung tersebut dibutuhkan 3 kali volume kerucut yang memiliki alas dan tinggi yang sama. Siswa dapat menyimpulkan bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi sama dengan 1/3 dikali pi r kuadrat kali tinggi. Kemudian volume bola. Volume bola adalah isi yang memenuhi bangun ruang tersebut. Untuk membantu siswa menemukan rumus volume bola, kita dapat mengaitkannya dengan volume tabung. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat bola yang berjari-jari serta tabung yang berjari-jari dan tinggi tabung yaitu 2R. Jika kita melakukan percobaan sederhana, percobaan menakar benda atau air, maka hasil menakar akan menunjukkan bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume setengah bola. Volume tabung sama dengan 3 kali volume setengah bola. Volume setengah bola sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Volume bola sama dengan 2/3 dikali volume tabung
sama dengan 2/3 dikali pi R kuadrat dikali tinggi sama dengan 2/3 dikali pi R kuadrat dikali 2R sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Kemudian untuk pembelajaran Matematika Realistik Indonesia PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau RME, Realistic Mathematics in Education adalah teori pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real atau pernah dialami siswa, menekankan keterampilan proses, berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri student inventing sebagai kebalikan dari teacher telling, dan pada akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individu maupun kelompok dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada pembelajaran matematika realistik, sebelum siswa-siswi masuk pada sistem formal, terlebih dahulu mereka dibawa ke situasi informal. Misalnya, pembelajaran volume kerucut di MI dapat diawali dengan proses eksplorasi volume. Proses eksplorasi dapat dimulai dengan langkah-langkah. Yang pertama, sediakanlah model kerucut dan tabung yang terbuat dari mika dengan ukuran alas dan tinggi yang sama. Kemudian, isi kerucut tersebut dengan pasir, beras atau biji-bijian. Kemudian tuangkan secara perlahan isi kerucut pada tabung. Dan yang terakhir, amatilah volume tabung yang terisi pasir. Dari proses seperti ini dapat disimpulkan bahwa volume kerucut adalah sepertiga volume tabung. Karena volume tabung adalah luas alas kali tinggi, maka volume kerucut adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Proses seperti ini dapat menghindari loncatan pengetahuan informal siswa-siswi dengan pengetahuan matematika formal. Setelah siswa-siswi mendapatkan rumus volume kerucut, baru diperkenalkan penurunan rumus secara formal kepada mereka. Namun, untuk konteks pembelajaran di MI, proses deduksi tidak harus disampaikan pada siswa-siswi. Jadi, pembelajaran matematika realistik diawali dengan fenomena. Kemudian siswa-siswi dengan bantuan diberikan kesempatan menemukan kembali dan mengkonstruksi konsep sendiri. Setelah itu diaplikasikan dalam masalah sehari-hari atau dalam bidang lain. Pembelajaran matematika seperti di atas ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika volume kerucut dengan pengalaman siswa-siswi sebelumnya, yaitu volume tabung. Selain itu, perlu menerapkan kembali konsep matematika yang telah dimiliki siswa-siswi tersebut kepada kehidupan sehari-hari atau pada bidang lain. Sangat perlu dilakukan. Proses eksplorasi dapat mengaitkan pengalaman sebelumnya dalam rangka membangun pemaknaan terhadap konsep yang sedang diajarkan. Bila siswa-siswi dalam belajarnya bermakna atau terjadi keterkaitan antara informasi baru dengan struktur kognitif yang dimilikinya, maka siswa-siswi akan mendapatkan suatu pemaknaan. Mengembangkan pemaknaan merupakan tujuan pengajaran matematika, karena tanpa pengertian, orang tidak dapat mengaplikasikan prosedur, konsep, ataupun proses. Pembelajaran di sekolah akan menjadi lebih bermakna apabila guru mengaitkan dengan apa yang telah diketahui anak didik. Pengertian siswa-siswi tentang ide matematika dapat dibangun melalui sekolah jika mereka secara aktif mengaitkan dengan pengetahuan mereka. Belajar dengan pengertian dapat ditingkatkan melalui interaksi kelas. Pembelajaran realistik memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menemukan kembali dan mengkonstruksi konsep-konsep matematika berdasarkan pada masalah realistik yang diberikan oleh guru. Situasi realistik dalam masalah memungkinkan mereka menggunakan cara-cara informal untuk menyelesaikan masalah. Cara-cara informal yang merupakan prosedur siswa-siswi memegang peran penting dalam penemuan kembali dan mengkonstruksi
menginstruksikan konsep. Hal ini berarti informasi yang diberikan kepada siswa-siswi telah keterkaitan dengan skema anak akan menjadi lebih kuat, sehingga pengertian siswa-siswi tentang konsep yang mereka konstruksi sendiri menjadi kuat. Dengan demikian, pembelajaran matematika realistik akan mempunyai kontribusi yang sangat tinggi dengan pengertian siswa-siswi. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.